yang kafo. Pak, monggo Pak, silahkan. Bisa dilepas Pak. Oh iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bentuknya bukan slide, bentuknya tulisan. Mantap banget. Ini totalnya sekitar 47 halaman. Sudah dikasih ke Mbak Tata. Oh iya. Tadi saya berusaha upload ke chat, cuman nggak ada icon uploadnya, nggak ada, jadi saya nggak bisa upload. Tapi ntar Mbak Tata bisa share sama yang lainnya. Ini saya ngasih lihat dokumennya di Google Docs. Judulnya membangun ruang digital Indonesia yang kondusif. Jadi fokus saya mungkin nggak terlalu ke ruang digital, ya ada ruang digitalnya, tapi lebih banyak ke arah kondusifnya. Kemudian juga yang ada di kepala saya, nggak saya tulis di tulisan ini, yang ada di kepala saya bagaimana kalau kita bisa bikin ini secara berdaulat. Artinya kita berusaha meninggalkan ketergantungan kita pada asing dan sebagainya. Jadi yang ada di kepala saya adalah membangun bangsa ini supaya kita bisa membangun ini semua sendiri. Kira-kira kayak gitulah. Oke. Di daftar isinya nggak penting, yang penting ininya. Ini kebaca nggak sih? Kebaca Aman Pak. Oke. Kira-kira fokusnya ruang digital kondusif membutuhkan pendekatan yang multidimensi. Jadi nggak bisa, ini jujur dulu ya, karena ini ada Mas Bondan dari Bappenas, ini tidak bisa dilakukan hanya oleh Kominfo. Jadi ini semua harus kerjasama untuk membangun ini semua, itu yang pertama. Terus di tulisan ini juga menyimpulkan bahwa kita perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dalam mengembangkan kapasitas lokal supaya kita bisa dapat ruang digital yang inklusif, produktif, berdaya saing dan sebagainya itu tadi. Nah, ini lisensinya Creative Commons 4.0 CC BY, jadi boleh di copy, boleh diedit, boleh diapain terserah, tapi tolong nama orang yang nulisnya dicantumkan. curang. Boleh Pak. Betul Pak. Oh betul ya. Oke, supaya nggak terlalu lost kalau masuk ke tulisannya, saya masuk ke mind mappingnya dulu lah yang ada di tulisan ini ya. Kira-kira kayak gimana? Jadi objektifnya kita bikin ruang digital yang kondusif. Itu objektifnya. Ujungnya di sebelah sana. Untuk tahu ruang digital itu kondusif atau enggak, kita perlu ngukur. Jadi nanti ada catatan-catatan cara ngukurnya gimana sih, gitu. Dan nanti saya akan, ini minta maaf ya, saya orang teknik, engineer. Salah satu ciri khas orang teknik adalah kita cenderung kalau ada masalah kita cari solusi, dan saya akan cari langkah menuju itu seperti apa. Jadi makanya di sini ada langkah tahapannya seperti apa. Juga mungkin akan dibahas sedikit masalah-masalah yang akan kita hadapi waktu implementasi. Oke. Pilar-pilarnya sendiri, ini pilarnya boleh dirubah. Ini pilar versi ono lah, ngaco kadang-kadang. Ada 5 pilar yang diajukan, nggak terlalu beda jauh dengan pilar-pilar yang diusulkan sama teman-teman yang lain. Ada literasi digital, ada regulasi yang jelas dan tegas. Ini ngomong jujur dulu ya, regulasi kita mungkin jelas dan tegas. Cuman aparat kita nggak bisa mengimplementasikan regulasi yang jelas dan tegas tadi. Contoh paling down adalah masalah judi online lah. Itu bilangnya bisa ditangkap kagak sih? Nah itu sederhana tapi nyebelin. Terus kita emang di luar wilayahnya Kominfo kan ya, jadi selamat lu pada. Terus pilar yang lain adalah, ini banyak masalah komunikasi sih sebenarnya, konten positif dan edukatif. Di sini saya tambahin edukatif ya, biasanya kita ngomongnya positif doang. Kita edukatif, terus kolaborasi multi stakeholder, dan semua ini didukung oleh infrastruktur yang memadai. Saya tidak memaksa bahwa semua desa tersambung, karena Kominfo di bawahnya adalah operator swasta banyaknya. Swasta itu cari duit, itu masalah kita.
Jadi yang saya usulkan adalah kita bikin internetnya offline untuk daerah 3T. Barangnya ada di atas meja, sudah operasional jalan. Anda bisa, tapi jangan masuk dulu. Nanti kalau masuk putus sambungan internetnya. Ini kalau kalau pakai HP mungkin bisa. Kalau mau melihat ini wifi-nya namanya sekolah minus mikrotik, bisa masuk. Nanti ini ada server di dalamnya, sudah ada tryout offline, tryout kelas 1 SD sampai kelas 12 offline, dan ini saya free. Sekarang ada ratusan sekolah yang kirim harddisk dan saya kopiin harddisk ke sekolah-sekolah itu, kagak bayar apa-apa. Tryout offline, Wikipedia offline, perpustakaan digital offline. Ini laptop saya nyambung ke internet sama nyambung ini sekaligus, dua sekaligus ya, yang ini. Jadi bisa saya kasih lihat makhluknya seperti apa. Jadi yang namanya infrastruktur memadai, salah satu yang titik ekstrimnya adalah kita buat offline, dan jangan khawatir, ini saya dimarahin oleh Deputi Lemhanas. Gitu. Pusing-pusing loh, Ono dimarahin. Ini semua hanya bisa jalan kalau kita punya ekosistem. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang titik-titik lingkaran, itu maksudnya ekosistem. Jadi kita harus mikirin juga ekosistemnya juga, bukan pilarnya doang. Kita perlu mikirin ekosistemnya. Ada beberapa kunci di ekosistem situ, ada SDM talenta, masalah finansial, ada AI di situ, dan ada problem-problem yang harus kita selesaikan supaya ekosistem bisa jalan, pilarnya bisa bergerak semuanya. Ada infrastruktur ini ada, saya pakai kata-kata infrastruktur komunitas. Kenapa infrastruktur komunitas? Karena infrastruktur yang selama ini diayomi oleh Kominfo lebih banyak infrastruktur yang berbasis pada operator, dan operator itu swasta. Itu jadi masalah karena swasta cari duit. Sementara komunitas kita yang akhirnya bikin infrastruktur di desa-desa, dan itu jadi ilegal. Asal tahu aja, sekarang internet di desa harganya 5.000 perak sehari, dan itu fiber, kecepatannya 1 Gbps, tapi ilegal kata Kominfo. Kami sudah bikin sendiri 5G, bisa bikin sendiri 5G. Kecepatannya berapa kira-kira, ada yang bisa nebak? Ini orang Kominfo loh. Lu kagak bisa nebak, keterlaluan lu pada. Saya nggak pernah aman. Yang saya Kominfo. Ya. Coba Kominfo berapa 5G? Nah, apa sih takut? Marah. Ya udah 4G lah, 4G berapa 4G? 4G yang udah dipakai sekarang berapa ya? 10 Mbps. Oke. 5G kira-kira berapa ya? 80. Saya kasih lihat aja ya. Yang kita bikin. Gua langsung pengen tahu di sini. Nih saya kasih lihat ya. Ini yang kita bikin, ini bikin sendiri, jangan khawatir. Kecepatan kita hampir 800 Mbps, kita bisa naikin sampai 1 Gbps. Dan kita bikin sendiri, jangan khawatir. Bangsa ini bikin sendiri, bukunya sudah dilepas, ada di Andi, bisa dibeli. Jadi anak-anak teman-teman pada bikin sendiri semua 5G. Cuma minta maaf, tanpa izin Kominfo jadinya. Ini tantangan aja, saya kasih tahu kemampuan bangsa ini dahsyat. Bangsa ini mah parah sebenarnya. Tinggal Anda mau merangkul atau Anda mau memenjarakan bangsa ini sendiri, gitu aja sih. Pada saat kita merangkul, bangsa ini bisa ngancurin bangsa lain. Gitu. Terus ya, minta maaf. Kalau ngomong makin stres. Ini tadi ada infrastruktur komunitas, operator desa rural, terus ada kita juga perlu identifikasi kalau ada permasalahan di developer, terus juga kita perlu memberdayakan aparat. Jangan sampai banyak korban. Jangan khawatir, istri saya juga korban soalnya. Dia kehilangan di berapa ya? Udah 6,5 juta perak lah, ketipu dan sebagainya. Tapi itu masih nggak seberapa. Yang kontak ke saya ada yang kehilangan sampai 1M, 2M duit. Jadi ruang digital kita parah sih sebenarnya kalau tahu. Dan itu saya hampir tiap hari orang kirim email ke saya, "Ono tolongin saya ketipu." Gila ya Allah. Udah ngomong sama aparat udah percuma. Coba aja kerasain ditipu terus ngomong sama aparat. Percuma. Gitu kan? Enggak kan? Orang dia lapor di Polres saya dimarahin sama polisinya. "Bab, ibu udah tahu di toko online tukang nipu semua, masih belanja di toko online." Dimarahin sama polisi, coba. Mampus enggak lu? Oke.
Ini minta maaf tulisannya kecil-kecil semua, jadi Anda kepaksa ngelihatnya di laptop masing-masing. Tapi nanti bisa, saya akan baca cepat aja, kira-kira baca cepat dan saya akan coba kasih lihat yang penting-pentingnya aja. Ruang digital, jadi saya fokusnya ke arah ruang digital kondisifnya ya. Jadi saya lebih bagaimana kita supaya bisa berinteraksi, partisipasi, sharing informasi secara bebas, aman, produktif. Oke. Tiap pengguna merasa dihargai, dihormati, dan tadi Pak Firman ngomong masalah etika dan sebagainya, itu contohnya paling real. Ciri-ciri ruang digital yang kondusif: aman, terlindungi, respect, toleran, produktif, aksesibel, bertanggung jawab, edukatif, menyenangkan. Kira-kira itu ciri khasnya. Di balik itu mungkin tadi ada etika dan sebagainya. Kenapa kita perlu ruang digital yang kondusif? Supaya demokrasi digital bisa tumbuh, kualitas hidup baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat persatuan dan kesatuan. Kira-kira kayak gitu. Contoh ruang digital yang kondusif: media sosial yang positif, forum diskusi yang inklusif, platform belajar online yang interaktif. Kira-kira kayak gitu lah. Ini mah teori aja lah. Nah, sekarang yang penting, gimana cara ngukurnya? Nah, ini pusing kepala lu. Di balik ini, engine, alat tool buat ngukurnya mungkin yang bakal menarik adalah, ini kalau boleh usul sih, kita bisa bikin kayak apa ya, hackathon segala macam buat kampus-kampus, buat bikin tool-tool ini buat ngukur, gitu ya. Kalau boleh saran sih, ngukurnya kita develop sendiri di Indonesia, kita kembangin pengukurannya. Contoh analisa sentimen, itu kan AI banget, machine learning banget. Terus survei pengguna, saya sih nggak terlalu pro survei pengguna ya. Karena itu kayak maksa orang ngisi. Kalau saya lebih suka yang tidak sadar, dia tidak sadar posting apa segala macam, postingannya yang kita tarik dan itu yang bisa jadi ukuran, kira-kira gitu ya. Terus analisa metrik penggunaan. Kalau metrik kita jadi lebih ke arah statistik ya, jumlah pengguna aktif, durasi penggunaan, tingkat keterlibatan, frekuensi kunjungan dan sebagainya. Ini sebetulnya datanya ada di toko-toko online dan sebagainya ada. Cuman mereka kemungkinan, nah ini harus nego sih Kominfo-nya nih. Bisa nggak nego sama toko-toko online supaya bisa narik data-data itu? Soalnya kalau kita nggak bisa narik data-data itu, ya kita jadi nggak tahu kondisinya. Data itu ditarik sebetulnya sama teman-teman Bank Indonesia. Jadi kalau kita ngobrol sama bagiannya statistik BI, mereka punya data-data seperti itu. Dan si toko-toko online memang diminta store ke statistiknya Bank Indonesia. Nah, tinggal Kominfo diskusilah sama statistik. Ini kok Ona jadi tahu gituan ya, parah. Ya, temen juga sih soalnya. Terus kita monitoring aktivitas negatif. Nah, ini contoh paling enak ya, kepaksa kita harus crawling, kita harus ini nyebelin sih sebenarnya. Sebelnya apa? Kemarin di Mabes TNI. Ono, kita mau beli alat nih buat monitoring media sosial. Berapa? 9 miliar, anjir, kurang ajar. Sinilah, saya ajarin merah putih free. Gitu. Jadi banyak yang menjadikan itu jadi proyek komersial banget ya. Padahal ilmunya sih free, ada di tempat saya, free, kuliah saya free, bisa diakses, gitu ya. Terus indeks inklusivitas. Nah, ini pusing kepala nih. Gimana caranya kita mengukur inklusivitas? Nah, pening dah. Oke. Saya ini jujur, ini nggak tahu saya caranya gimana. Ini saya nulis doang sih. Cuman ononya juga gak tahu gimana caranya, nggak tahu. Terus analisa kualitas konten, nah sama peningnya dah, ini bagiannya Pak Firman aja dah. Oke. Kalau udah kayak gitu udah abstrak soalnya gak ngerti. Tapi kalau kita bisa, ini jadi bagian dari penelitian sih. Mungkin bukan tugasnya Kominfo, mungkin tugasnya teman-teman peneliti di kampus-kampus yang S2, S3, mereka bisa ngembangin ini semua. Oke. Indikator umum ruang digital yang kondusif, ini indikator umumnya ya, misalnya tingkat keterlibatan pengguna. Jadi pengguna bukan cuma ngelihat baca doang, tapi dia berinteraksi, posting, paling blow on mah kayak gitulah ya. Terus tingkat kepuasan pengguna yang tinggi, terus tingkat perilaku negatif yang rendah, aksesibilitas tinggi, konten berkualitas tinggi, komunitas yang kuat.
Ya ini abstrak sih sebenarnya, tapi ya ini saya baru ngeluarin ide ya. Kalau bisa diukur keren. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih, namanya juga usaha ya. Penting untuk diingat bahwa pengukuran yang komprehensif, evaluasi secara berkala melibatkan pengguna. Nah ini yang jadi masalah evaluasi berkalanya nih. Kalau bisa jangan pakai survei. Kalau bisa di build in, dimasukkan, di embed ke dalam proses yang terjadi. Misal orang-orang pada suka belanja online, ada datanya dong, ini berapa sering login, belanja apa aja, data itu yang ditarik dan data itu yang dipakai buat ukuran kondusifnya tadi. Ini contoh yang real lah, urusan survei-survei. Kemarin ngobrol sama Pak Teten, Mas Nuki dan teman-temannya lah, Kemenko UMKM. Mereka melakukan survei. Oke. Dengan survei ini dia bisa dapat 13 juta UMKM seluruh Republik Indonesia. Tapi dia survei. Dan survei itu biayanya kan gede. Diokein lagi sama Bappenas. Ya nggak apa-apa sih, emang Bappenas punya duit, nggak masalah juga. Deh, survei. Tapi kalau mau update berarti dia harus survei lagi kan? Mampus lu. Berapa duit yang harus kita keluarkan kalau mau survei berkali-kali. Jadi kalau saya cenderungnya, saya ngobrol sama Pak Teten, Pak, kalau gini caranya berapa urusan kita? Yang kali survei lagi, kacau. Gimana kalau ini di embed, dimasukkan dalam bisnis prosesnya si Kemenko UMKM tadi. Misal si usaha UMKM tadi harus registrasi lah, apa buat izin atau cari kredit ke bank segala macam, data itu ditarik dan itu dijadikan bagian dari datanya UMKM. Jangan survei di bagian dari bisnis proses. Jadi ini kalau melihat kayak gini, tolong mikirnya jangan survei sebenarnya, karena survei tentu saja duitnya rese, dan nggak sustain lah, gitu ya. Jadi kalau kita bisa masukin dalam bisnis proses lebih sustain sih sebenarnya. Oke, saya akan loncat nih. Saya loncat aja ya, biar ini ya. Ini saya loncatin aja, saya masuk ke mana nih? Pilar. Oke. Pilarnya langsung. Tapi nanti kalau boleh sih, kalau bisa pada baca-baca sih ya, minta maaf. Saya bikin mind mapping sebenarnya, poinnya banyak banget. Silahkan dibaca aja, pusing sendiri. Tapi kalau ada apa-apa, saya ada kontaknya di atas. Nah, sekarang pilarnya literasi digital. Sesuai dengan Pak Firman tadi, ada etika, ada keamanan digital, keterampilan digital, sama pemahaman dasar teknologi. Itu urusan literasi. Teman-teman sudah banyak bergerak seperti Siberkreasi kan udah gerak di literasi digital dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini sudah lumayan ke cover lah kira-kira. Yang regulasi yang jelas dan tegas dari sisi pemerintahnya, ada undang-undang ITE, udah ada undang-undang PDP dan sebagainya. Dari sisi regulasinya ada. Cuman pada saat implementasi ke aparatnya, nah itu yang pusing kepala. Gitu ya. Kalau ini minta maaf aja ya. Saya ngelihat menterinya urusan judi online segala macam, gue dalam hati senyum-senyum ketawa gimana ya? Ya oke lah, judi online jelek. Tapi kenapa nggak ditangkap aja sih? Kenapa kita bikin literasi judi online jelek? Kenapa tangkap aja tuh orangnya, selesai masalah ya? Udah ditangkap langsung masukin media. Kita berhasil nangkep bandar judi gitu kan? Kenapa lo makin teriak-teriak judi online jelek? Ngapain? Nggak tahu, dia ngomong yellow biasanya. Tapi ini ada masalah besar di sisi kepolisiannya sih sebenarnya. Memang bukan kerjaannya Kominfo sih. Jadi undang-undang ada, tapi aparatnya yang masalah. Gitu. Walaupun saya tahu di aparat sendiri alat-alat buat melakukan itu ada. Buat ngejar, nangkepnya ada, cuman nggak dikerjain. Jadi gemes saya teh. Maaf ya Pak Bodan. Saya jadi merasa bersalah Pak. Merasa bersalah kan? Kapan lagi gue bikin orang Bappenas merasa bersalah? Masih ada 2 jam ke depan Pak, silakan Pak. Oke, itu masalah regulasi. Jadi penegakan hukum sih. Saya lebih concernnya karena penegakan hukumnya. Dan kita perlu kerja lintas sektor ya, karena kan ini nggak mungkin urusan ini aja. Karena seringkali bandarnya kan ada di internasional ya. Orang bandarnya ada di Kamboja sono, di segitiga emas sana ya. Sama-sama tahu lagi bagi. Cuma yang pegang duit di Indonesia Pak.
Kalau di Indonesia di mana tempatnya? Jangan dong Pak. Saya kemarin di Sesko sih, lagi ngajar di Sesko. Sesko AL ya, jadi kebanyakan orang AL. Tapi ada orang kepolisian, ada 9 orang, ada berapa lah kepolisian di situ. Saya tanya, lu pada tahu nggak sih bandar-bandar yang brengsek di Indonesia? Langsung nyebut daerahnya, tahu. Itu kolonel pada tahu ternyata. Halah, bukannya ditangkap, udah tahu bukan ditangkap. Ampun dah. Itu ada di, sebenarnya kalau di Google aja langsung tahu Pak, karena di Google langsung tahu daerah yang search paling tinggi di itu ada Pak. Iya ya. Gampang tuh sebenarnya tahu. Ada 2 lokasi. Ada 2 lokasi. Iya. Kita tahu semua bajigur nggak tuh? Polisinya tahu, kita tahu, nggak ditangkap. Harah gue. Ya udah. Nah kemudian infrastruktur yang memadai. Oke. Akses internet, perangkat, dan digitalisasi layanan publik. Nanti di bawah-bawah sebenarnya saya juga nulis soal SPDE segala macam ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di bawahnya ada PDN, ada JIP dan sebagainya. Kalau saya ngelihatnya, ini minta maaf aja sih. Kalau dari sisi pemerintah kebanyakan cara berpikirnya kayak apa ya? Penyandang dana. Oke, pemerintah punya duit banyak. Udah gitu kita pengadaan barang. Ini barangnya jadi. Cuman pas bagian operasional, pas ngoperasiin, masa vendor lagi yang ngoperasiin kan nggak lucu ya. Tapi ini yang fatalnya kemarin di aparat kayak gitu banget sih. Sampai bintang 2 apa bintang 3? Ono. Saya kemarin sudah beli peralatan buat cyber security belasan miliar. Oh, bagus dong Pak. Iya, cuman gak ada yang jalan. Ya, oke. Tapi saya tahu jawabnya. 3 tahun sebelum itu saya ngetes anak buahnya mereka 120 orang untuk cyber security. Ini di Bapenas sih. Bisa nebak nggak? 120 orang yang lulus kuliahnya Ono berapa? Ujian. Ini siapa? Pesertanya siapa? Hah? Pesertanya siapa? Aparat. Gua nggak mau nyebut instansi. AP polisi. Bukan polisi. AD berarti. Bisa nebak dari 120 yang lulus berapa ya? Cyber security? Oh, nggak pernah saya Pak ya, Pak ya? Hah? Saya ini Pak ya. Ya kira-kira aja, angka aja. Tapi jahat nggak apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Estimasi saya cuma 20. Ya terlalu optimis, yang lulus cuma 2. Aku padahal mau 10. Berarti pas optimis sudah 10. Serem banget. 2. Dengan kondisi SDM kita kayak gitu, mereka dikasih alat seperti apa? Ini contoh sederhana aja ya. Emangnya peralatan komputer itu lemari es? Beli, colok, nyala, selesai kan kagak? Komputer itu beli, colok, nyala, kita harus konfigurasi, kita harus install aplikasi, kita harus ini itu segala macam. Untuk ini itu segala macam butuh orang rada pintar kan ya. Nah udah dengan kondisi kayak gitu ya sudah. Sebelum on itu ya Pak. Lu yang ngomong kan bukan gue. Minta maaf aja orang ngomong belak-belakan ya. Kalau orang ngomong sama jenderal kadang-kadang jenderalnya sialan dulu gitu. Ya tapi kondisi realnya kayak gitu dah. Jadi itu tadi infrastruktur memadai, urusannya ujungnya di belakang ini semua manusia sih ujungnya. Oke. Terus konsen positif dan edukatif. Oke. Yang dilakukan oleh Kominfo lebih ke arah filter ya. Tapi logika berpikirnya gini lah. Kalau kita punya kopi warnanya hitam. Kopi warna hitam. Gimana caranya supaya jadi putih? Yang dilakukan Kominfo filter. Jadi hitamnya difilter semua. Jadi kopi putih. Oke. Ini sudah dilakukan filter. Bisa konten negatif lah, judi segala macam filter. Udah gitu anak-anak pakai VPN kan, jadi bypass filter. Iya. Ini ngambil kopi dari langsung dari ini ya Pak. Mereka bikin selang langsung. Ya udah. Sisi satu lagi adalah kita gerojokin aja air putih ke dalamnya kan. Nah, supaya hitamnya jadi berkurang. Jadi taktiknya sebenarnya sederhana aja. Kita filter dan itu dilakukan. Satu lagi kita bikin supaya orang-orang pada posting yang positif. Gitu ya. Yang ini memang diusahakan dilakukan sama teman-teman siberkreasi dan teman-teman yang lain lah. Supaya positifnya muncul. Tapi kayaknya belum masif. Yang masifnya yang filter tadi. Udah gitu dibebas pakai VPN lagi bajigur lah, karena kan kelakuan minus banget. Saya itu kan. Oke.
Terus juga mungkin literasi media ya, literasi media membekali masyarakat dengan kemampuan untuk mengkritisi, mengevaluasi informasi yang diperoleh dari media digital. Ini jujur dulu, sebagian besar orang ya karena mungkin kurang mikirnya sederhana banget nih. Internet itu bukan benda yang gampang dipakai. Kemungkinan orang yang pakai di situ adalah orang-orang pintar, orang-orang yang baik-baik. Jadi yang diposting di situ baik-baik. Jadi mikirnya gitu kan, dia kagak tahu yang posting kadang-kadang setan di sebelah situ kan. Nah itu kita perlu ngasih tahu juga. Kalau kita baca koran, ada redaksi yang melakukan filtering. Jadi koran itu sebenarnya udah di filter. Kalau udah media sosial kan nggak ada filter, itu mah si anak jidat orang posting kita nggak tahu. Gitu. Itu ya kita perlu. Nah ini bagian dari teman-teman siberkreasi sih sebenarnya. Oke. Nah, konten positif sama edukatif. Oh ini kok. Nah, itu implementasinya ada di sini nih ya. Saya kasih lihat aja ya. Makhluknya seperti apa? Ini makhluknya. Ini saya aksesnya ke sini ya. Aksesnya ke server. Offline, kagak pakai internet. Itu Lemhanas marah sama Ono langsung ya. Bintang 3 apa bintang 2 kagak tahu. Seru. Jadi marahnya kayak gini. Ini kan saya kasih lihat. Terus mereka pada pakai wifi nyaman di sini kan. Pakai pulsa nggak? Enggak kan? Ya, kita mah tahu ya kagak pakai pulsa. Itu orang Lemhanas langsung nanyanya gini. Ono, itu pakai kuota apaan tuh? Bayangkan Lemhanas ngomong kayak gitu, Ono jawabnya harus kayak gimana ya? Ya Ono jawab kayak malaikat kan, wah ini mah dikasih sama Allah gratis. Pantes yang lulus 2 ya Bang? Udah gitu, sampean si bintang 2-nya ngamuk-ngamuk ke saya, kira-kira ngamuknya kayak gini, Ono, nggak mungkin wifi bisa jalan tanpa internet gitu. Padahal udah di depan hidung, nggak mungkin ya. Udah ya siap salah kalau sama jenderal harus gitu ya. Nah ini contoh kita, ini ada pelajaran kelas 1 sampai kelas 12, semua mata pelajaran. Saya akan gue coba iseng masuk kelas 6 aja ya. Kelas 6 aja ya. Jangan kelas 6 terlalu gampang kali ya. Kelas 12 aja ya. Udah pada lulus kan? Kayaknya udah 12. Matematika ya. Jangan. Fisika aja kan Pak. Ya udah, kelas 6 aja matematika lah, gampang lah. Kalau ada kelas 1 Mana nih kelas 6 matematika, ini masih gampang lah matematika kelas 6. Oke. Ini tryout free, kita bisa nyoba. Oke. Kita jalanin 30 menit 10 soal kalau nggak salah. Wah ini mah gampang. Coba. Ya gampang. Jika operasi pembagian data berubah jadi operasi peralihan menjadi apa? Coba. A ya. Oh, iya benar. Oh, pintar lo pada lulus lah kelas 6 SD. Kurangi 161/253 sampai suku terendah reju. Oh, ini ada yang ini jadi ada yang soal bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu. Oke. Sampai suku terendah. Mampus lu. Gue juga nggak tahu jawabannya apa. Kayaknya jawab sembarangan aja ya. Ini orang jawab sembarangan, jadi kalau salah ya minta maaf aja. Yang B tadi Pak. Yang B yang benar yang salah. FPB dari 150 dan 200 adalah ya gitulah. Kira-kira gitu dah soal-soalnya ya. 50. Hah? Berapa? 50 ya. Lu masih pinter lu. Gua parah. Jadi kira-kira kayak gini, bayangkan kalau anak-anak. Jadi ini kemarin saya sama istri jalan ke Sumatera Barat. Jadi kita posting nih, guru-guru, kita mau mudik. Ini istri orang Sumbar ya. Kita mau mudik. Ada nggak sekolah-sekolah yang mau kita datengin? Gratis, lu nggak usah bayar kita dah. Gratis, datang. Jadi kita datang nih, salah satunya di Solok Selatan. Kita kasih lihat ini. Tahu nggak komentar gurunya? Ini yang kita cari Pak Ono. Jadi mereka bisa pintar, kita nggak perlu internet. Sumpah, itu gurunya ngomong kayak gitu, kita nggak perlu internet. Internet ini bikin pusing kepala. Udah urusan pornografi lah, judi online lah, pokoknya bikin anak-anak brengsek. Jadi mendingan kayak gini aja. Jadi mereka malah welcome banget yang kayak gini, gitu ya. Jadi bukannya nggak ada internet, jadi nggak ada masalah. Justru nggak ada internet, masalah solve. Tapi harus dikasih gini ya. Ini tahu nggak modalnya berapa?
Coba. Modal berapa? Modal berapa? Bapenas gua. Ini penyandang dana. Penyandang dana. Modal berapa Bapenas? Apa untuk ini, Pak? 1 juta. Hah? Ya pasti 100.000. Enggak. 500.000? 100.000. Enggak pernah sejuta setengah nggak sih? Enggak, modalnya gini. Komputer bekas ya. Oh, Karena sekolah-sekolah itu sekolah-sekolah rata-rata punya komputer bekas UNBK. Jadi server mereka nggak masalah. Mereka punya server banyak banget, buset. Jadi waktu UNBK itu servernya gila-gila. Satu server harga 20 juta dibeli, buset saya bilang. Dipakai cuman buat berapa semingguan gitu, udah gitu digeletakin. Sadis bangsa ini ya. Ya udah. Sekarang jadi modal cuma Haris doang kan? Nah, modal berapa? habis ya. Haris doang, sebut. Haris. Oh, kalau eksternal boleh, internal boleh. 1,2. 1,2 juta, 1 juta, ya, yang benar 75.000. Hah? Habis. Oh, dalamnya doang. Emang dalam? Habis ada dalam, ada luar emang? Murah banget 75.000. Suka-suka gue. Siap, siap. Saya yang like, Pak. Nih gua kasih lihat lah lu kalau kagak percaya dah. Bukalapak dah. Bukalapak. Gua coba masuk ya. Ini gue kayak pedagang banget nih. Nih harddisknya modalnya kayak gini nih. Oke. Minimalnya harddisknya 500 giga nih, 500 GB. Oke. 500 GB kita cari aja 500 GB. Oke, nanti kelihatan deh. Gila moti komputer pakai wifi sini soalnya. Ya pokoknya percaya deh ya. 75.000 ya. Oh ini. Ini ada saus 2. Harddisknya bekas-bekas CCTV. Ya lu pikir lu harddisk baru juga 150.000 dapat. 500 giga 150.000 dapat baru. Hah? Ada casing. Kan casingnya ditaruh di komputer. Oh ini dalam ya. Kalau gue udah lihat ini udah. Iya. Nggak ada kayak iya bener lah. Ya. Jadi modalnya kayak gini. Itu yang online try out online. Ini sekarang saya masukin perpustakaan digitalnya ya. Saya akan masuk ke sini. Saya masuk pendidikan. Ini ada BSE, ada segala macam. Saya masuk BSE. BSE tahu apa? BSE tahu nggak BSE? Buku sekolah elektronik. Saya akan masuk ke kurikulum 2006 misalnya. Saya klik sembarangan aja ya, SMP kelas 9. Ya udah, tinggal diklik aja ini. Nih. Oke, kenceng banget kan? Wah, kenceng. Internet cepat sekali di sini mah. Ya orang nyambung ke sini doang. Udah. Ini ngomong jujur dulu ya. Ini buka-bukaan lah nggak apa-apa. Jujur, ini saya nyolong dari Diknas. Jadi ceritanya gini, Diknas dikasih APBN buat bikin buku sekolah elektronik, cuman dia kasih password. Udah gitu kan Ono pakai jalan belakang nih, kopi dong, kopi ya, kan Ono Robin Hood, dapat kopian nih, udah, gue sebarin. Tugas lupa ada nih Bapak Endas lo, gue udah kasih anggaran nih buat bangsa Indonesia gitu bro. Kenapa di pasar ya? Nggak tahu, tanya adminnya sono. Jadi ada masalah kayak gitu sih. Cuman ya tahu sendiri sono kan orangnya rada bejat ya, langsung babat habis. Beres ya. Yang ini Wikipedia. Oh, Wikipedia bisa di offline nih. Dan mereka memang menyediakan Wikipedia-nya offline. Kita klik di sini, ya udah kita bisa masuk mana aja terserah. Saya klik sembarangan aja ya. Misalnya kita search, saya juga search Kominfo, ada nggak ya? Kominfo, ada nggak ya? Ada. Ini ada. Ada Kominfo offline loh. Jadi bayangkan siswa-siswa materi belajar, ajar segala macam ada di Wikipedia, kita offline-in ya udah mereka tetap merasa dekat dengan informasi tadi. Coba iseng Bapak Enas ada kayaknya. P-nya 2. Oh ada. Gaya lu. Ada. Waduh. Sekretaris Menteri. Menterinya Soeharto ini. Oh. Nggak salah dong ya? Nggak salah Pak, betul Pak. Offline. Tapi dia akan tiap berapa bulan sekali dia update. Oh, tiap bulan sekali ya? Iya. Update free. Nggak ada. Enggak.
Ada tiap berapa bulan ada update-nya, bisa di-download, bisa ditimpain sih sebenarnya. Itu kalau total Wikipedia berapa giga, Pak? Tergantung lu mau wiki berapa. So, gede Wikipedia yang di copy. Kalau di Amerika puluhan giga. Giga ya. Kalau yang bahasa Inggris ya. Kalau yang Indonesia dia kalau nggak salah tergantung, kalau ada pakai gambar bisa sekitar berapa ya? 1 gigaan. Kalau gambar. Ada gambarnya ya. Gitu. Kalau cuma tulisan aja, dia punya berapa versi, ada yang langsung gambar, ada ini. Jadi kayak gini sih bentuknya. Beres ya? Oke. Sekarang saya lanjut ke mana tadi? Nih. Konten, terus kolaborasi multi stakeholder, pemerintah, industri, masyarakat sipil, akademis. Tadi udah sempat saya colek-colek, misalnya akademis soal pengukuran, industri. Jujur sih teman-teman, ini jujur saya kayak gini seringkali dapat dari industri free. Oke, contoh. Ini contoh nih. Nih komputer, emang si Ono beli kagak, dikasih gratis. Ini router beli kagak, dikasih gratis. Ini banyak dikasih gratis sih. Ya karena Bapak Ono. Enggak. Lupa. Kalau saya nggak akan dapat. Orang Bukan gitu. Gini. Cara berpikir. Kita harus ngerti cara berpikir si industri juga ya. Industri pengen supaya pasarnya lebar. Cuman kalau dia pasang iklan dia keluar duit. Si Ono kerjanya minterin orang. Nah itu. Karena si Ono minterin orang, dia langsung ini, no nitip barang ini dong supaya dipakai buat minterin orang. Jadi pas ngeliat orang langsung nanya, no ini mereknya apa? Gitu. Tapi jujur ya, Ono nggak dibayar, Ono nggak kasih duit, kasih barang doang buat jalan. Jadi kayak gitunya oke sih. Jadi kerjasamanya mutualisme kayak gitulah. Oke. Ini masih banyak tantangan dan solusinya ada. Nah, saya akan loncat lagi ke langkah ya. Masalah utama strategi akselerasi. Saya mau ke langkah mana ya? Langkah. Masalah. Itu ekosistemnya. Ini tahapan, ini langkahnya. Langkah-langkah digital yang ada di kepala Ono, atau ini bisa salah, jangan khawatir. Yang pertama adalah membangun infrastruktur digital yang kuat, aksesibilitas merata. Cuman saya tadi ngasih lihat bahwa kalau kita kondisi internetnya nggak bagus ya saya nggak maksain, kita kasih aja ke internet offline ini kemana-mana. Terus transformasi layanan publik itu penting banget, dan ini sebetulnya sudah didukung, akan didukung lagi kan SPBE. Ya udah. Jadi transformasi layanan publik itu SPBE sih sebenarnya. Terus peningkatan literasi digital, pendidikan yang masif, sosialisasi budaya. Nah ini kunci yang peningkatan literasi digital, saya lebih cenderung ke arah integrasi ke dalam kurikulum. Nah ini harus nego nih sama teman-teman di Diknas. Soalnya dia ego sektoralnya tinggi banget, susah banget masuk kurikulum ke Diknas tuh, ampun. Terus pemberdayaan konten lokal sama produk lokal, supaya kita tidak dijajah, kita bisa eksis lah di Indonesia. Nah, terus penguatan regulasi yang komprehensif, terus kolaborasi multi pihak yang efektif, tapi ini bagian dari proses belajar. Terus pengembangan ekonomi digital seperti yang Pak Bondan tadi sampaikan juga, ada pertumbuhan startup lokal, perkembangan e-commerce, inovasi fintech dan sebagainya. Nah sekarang saya masuk, itu kira-kira langkah yang ada di kepala saya, harusnya diterjemahkan dalam bentuk timeline sih kira-kira. Nah, ini yang di kepala sih sebenarnya. Kita harus ini dulu, abis ini yang ini, abis ini yang ini. Sebenarnya ini bertahap sih sebenarnya. Harus ada timelinenya sebetulnya. Nah sekarang saya akan masuk ke ekosistem di atas tadi ya. Ekosistem digital yang kondusif. Nah, kalau ini lebih ke arah kunci-kuncinya dari si ekosistem supaya bisa hidup, hackathon sama kompetisi-kompetisi yang aktif di hackathon sama kompetisi. Salah satu yang saya lihat lumayan oke itu BI. Iya. Keren loh BI. Kemarin bulan apa ya? Sebulan yang lalu kalau nggak salah. Dahsyat. Apa tuh ngapain? Hackathon buat lebih ke arah fintech. Masih nggak beli fintech ya? Bukan fintech, AI. Dia lebih AI karena dia sangat butuh AI buat
jalanin semua yang ada di bawahnya. Jadi hackathonnya lebih ke arah AI, tapi arah AI-nya finance ya. Oke, itu BI dahsyat. Crowdsourcing itu lebih ke komunitas sih sebenarnya, gimana caranya kita ini contohnya ini crowdsourcing yang saya pakai ini crowdsourcing, jadi kita saweran lah kira-kira, open source, oke, supaya kita nggak tergantung banget sama asing, open source. Ini tadi yang saya kasih lihat yang namanya 5G itu open source, free, kebuka semuanya. Terus infrastruktur digital yang mendukung, oke. Di sini ada akses teknologi, kebijakan yang mendukung, kolaborasi antar pemain dan pendanaan sama investasi. Pendanaan investasi itu lebih ke arah supaya startup bisa hidup dan sebagainya lah kira-kira gitu. Di sini ada, saya loncat ya. Ini kalau ini ada pemberdayaan aparat sih sebenarnya. Aparat ini pelatihan khusus kawanan siber, kooperasi pakar teknologi, pembentukan unit khusus cybercrime, bahkan di Mabes kayaknya akan bikin matra cyber ya. Saya nggak tahu lah. Tapi kira-kira ada gerakan-gerakan ke arah bikin, kan ada TNI AD, AL, AU, ada AC, AS ya, Angkatan Siber. Terus penegakan hukum yang konsisten itu perlu banget, dan nanti yang perlu lagi sosialisasi edukasi masyarakat. Ibaratnya gini, si masyarakat perlu dikasih kemampuan untuk bela diri juga. Jadi ibaratnya gini, kalau kita karate, kalau kita mengandalkan aparat saja buat mempertahankan republik tanpa si rakyat dikasih ilmu tentang bela diri, kasihan aparatnya juga. Ini bangsa ini ada 200 juta, jadi caranya ya kebangsaan kita harus ngajarin teknik bela diri juga. Teknik bela diri yang paling gampang inilah contohnya. Tuh kalau di WhatsApp ada yang ngasih APK jangan diklik, itu kan teknik bela diri, kayak gitulah, kira-kira kayak gitu ya. Oke, pemantauan konten negatif radikalisme itu AI banget, sistem pengaduan yang efektif. Nah ini jadi masalah besar karena Polres dan sebagainya nggak efektif. Itu ada korbannya sebelah sana. Oke. Dari sisi infrastruktur, pemberdayaan infrastruktur lokal, menutup kesenjangan digital desa perusahaan rural sama daerah 3T. Ini ada eksplisit pemberdayaan RT RW-net. Minta ngomong dulu terus terang aja, kata RT RW-net tidak ada dalam regulasi Indonesia. Emang ada? Kagak ada kata RT RW-net. Padahal itu sesuatu kata yang ada di bangsa Indonesia dan ada di toko-toko online segala macam. Oke. Terus pengembangan internet offline ini yang barusan saya kasih lihat. Jadi ini lebih arahnya ke arah 3T ya, daerah 3T, daerah rural dan sebagainya. Terus revitalisasi warnet. Terus pemanfaat teknologi Open BTS sama 5G sendiri. Oke. Dan ini tadi udah saya kasih lihat, kita bisa sampai kecepatan hampir 800 Mbps. Sebenarnya kita kecepatannya kalau lagi di polling lebih dari 1 giga. Bikin sendiri loh. Itu gimana konsepnya? Konsepnya kira-kira gini cara berpikirnya. Cara berpikir sederhananya ya. Yang namanya 2G, 3G, 4G, 5G, 6G dan sebagainya. Isinya cuma sinus cosinus kali bagi tambah kurang kan? Oke. Bisa nggak di-coding? Bisa kita bikin programnya kan, supaya jadi sinus cosinus kali bagi tambah kurang tadi. Cuman kalau kita coding bentuknya 1010 dalam komputer dong. Ya, jadi biner kan? Biner itu harus bisa dikeluarin ke luar jadi sinyal beneran kan? Alat yang buat ngeluarin dari biner jadi sinyal beneran apa namanya? Hah? Kalau dibuat suara namanya soundcard. Soundcard tuh kalau suara ya. Kan suara kan 1010 kalau di komputer, kalau di luar jadinya sinus dan sebagainya kan. Bisa kita keluarin, bisa dari luar masuk ke dalam soundcard. Soundcard harganya berapa? Nggak tahu. Langsung gitu. Hah? Googling. 15.000 lah dapat soundcard mah. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak ada alat kayak soundcard tapi frekuensinya frekuensi 5G? Gitu kan? Alatnya ada, jangan khawatir. Sekarang saya nanya dulu nih, harga BTS 5G kira-kira berapa? Atau Kominfo tuh Kominfo, lu langsung bela diri, mati. 1,5 M ya? Kayaknya MM-an sih, 1,5 M. antara 1 sampai 2 M. Cuman kalau yang kecil banget bisa 500 jutaan dapat. Yang Note berarti.
yang kecil lah, Yang pokoknya short. yang kecil ya. Nah, alat ini gue kasih lihat dah alatnya dah, biar lu pada inilah. Nih saya kasih lihat ya. Ini contohnya, ini yang bagusnya nih. Ethos 200. Ini yang kita pakai sih. Gua buka rahasia dah. Bukan rahasia juga sih, ada di bukunya. Nih barangnya. Kita shopping nih ya. Shopping nih. Nih harganya segini nih. 13 juta, 20 juta. Tadi Fafki berapa harganya? M ya? Harganya cuma segini. Kita butuh komputer harganya 4 juta. Kita butuh antena yang mahal dah. Gua kasih 5 juta dah. 50 juta udah dapat. Jadi 50 juta kita bisa dapetin 5G. Bayangin si Telkomsel harganya 1M. Jadi seperberapanya saudara-saudara? Itu ambil source data ini berapa? Ini source-nya di mana? Oh, Pakai FO. source internetnya. Iya seras. Harus FO. FO kan? Ya kalau nggak dapat 1 giga. Iya makanya berarti data. FO. Tapi terserah sih mau disambungin kemana, bisa apa aja. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi BTS punya operator kan 1M. Kita harganya 50. Anggaplah kita harganya 100 juta ya. 100 juta. Berarti kan 1/10 dong. Sekarang gue nanya, lu bayar pulsa berapa sebulan? 400 kalau yang itu. 400.000. Sebulan 400 ya. Karena BTS-nya harganya 1M. Oh. Bayangkan kalau BTS harga 100 juta, lu bayar pulsa 40.000 sebulan, lu pada ketipu. Sorry minta maaf. Oke, sampai sekian saya tutup dulu. Mudah-mudahan udah mulai pusing dan panas. Kalau mau ngomong kan panas, saudara. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan pada Pak Bondan ya. Ya, siap. Ya, terima kasih. Ulangan. Terima kasih Pak.